Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rozul Melani dengan NIM 2025011027 dari akuntansi Branded Plus. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang jawaban saya di pertemuan ke-13 pengantar ekonomi. Terima kasih. Yang pertama itu tentang karakteristik sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran serta kelebihan dan kekurangannya. Sistem ekonomi kapitalis ditandai dengan kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Karena kepemilikan alat produksi berada di tangan individu atau swasta, sementara peran pemerintah relatif terbatas sebagai pengatur agar pasar berjalan dengan lancar. Kelebihan dari sistem ini adalah mendorong efisiensi, inovasi, dan juga kebebasan berusaha. Namun, kekurangannya terletak pada potensi monopoli dan ketimpangan pendapatan karena hasil ekonomi cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Sistem ekonomi sosialis menempatkan negara sebagai pemilik utama alat produksi dan pengendali kegiatan ekonomi. Pemerintah menentukan apa, bagaimana, untuk siapa barang diproduksi dengan tujuan pemerataan kesejahteraan. Kelebihannya adalah distribusi pendapatan yang lebih merata dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kekurangannya adalah rendahnya motivasi, kreativitas individu, dan birokrasi yang panjang, serta lemahnya inovasi. Sistem ekonomi campuran merupakan kombinasi antara kapitalis dan juga sosialis. Pemerintah dan swasta sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi, yang mana negara mengatur dan mengawasi sektor strategis, sementara sektor swasta diberi ruang untuk berkembang. Kelebihan dari sistem ini adalah terciptanya keseimbangan antara efisiensi dan juga keadilan sosial. Kekurangannya adalah sulitnya untuk menentukan batas peran pemerintah dan swasta secara jelas. Yang kedua, tentang efisiensi dan pemerataan dalam sistem kapitalis dan juga sosialis. Dalam sistem kapitalis, efisiensi dicapai melalui mekanisme pasar dan persaingan bebas yang mendorong produsen untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Namun, pemerataan sering terabaikan karena pendapatan ditentukan oleh kepemilikan modal dan juga daya saing, sehingga ketimpangan sosial mudah muncul. Sebaliknya, untuk sistem sosialis lebih menekankan pemerataan melalui perencanaan terpusat dan distribusi yang dikendalikan oleh negara. Ketimpangan ekonomi dapat ditekan, tetapi sering mengorbankan efisiensi karena minimnya persaingan dan insentif individu. Dan menurut saya, sistem sosialis lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan meskipun kurang efisien dalam mendorong pertumbuhan dan juga inovasi. Yang ketiga, peran pemerintah dalam kegiatan sistem ekonomi. Dalam ketiga sistem ekonomi. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, peran pemerintah dalam ketiga sistem ekonomi. Dalam sistem kapitalis, pemerintah berperan terbatas pada penegakan hukum, perlindungan hak milik, dan juga menjaga persaingan sehat. Hal ini mendorong efisiensi, tetapi stabilitas dan pemerataan kesejahteraan sering kurang terjamin. Dalam sistem sosialis, pemerintah berperan penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan ekonomi. Stabilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar lebih terjaga, tetapi risiko inefisiensi dan lemahnya inovasi cukup besar. Nah, dalam sistem campuran, pemerintah berperan sebagai pengatur, pengawas, penstabil, sementara swasta menjadi motor pertumbuhan. Peran ini membuat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat relatif lebih seimbang. Yang keempat, tentang penerapan sistem ekonomi campuran di Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang tercermin dalam keterlibatan pemerintah di sektor strategis seperti energi, pangan, dan infrastruktur, serta pemberian subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, pemerintah tidak menguasai seluruh kegiatan ekonomi, tetapi menciptakan regulasi agar pasar berjalan adil. Sementara itu, sektor swasta tetap diberi kebebasan berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, pengaruh globalisasi terhadap ekonomi. Globalisasi memaksa negara untuk menyesuaikan sistem ekonominya agar tetap kompetitif. Nah, negara kapitalis memperkuat keterbukaan pasar dan efisiensi produksi, sementara negara sosialis mulai membuka diri secara terbatas terhadap mekanisme pasar dan kerjasama internasional. Tekanan global mendorong negara sosialis untuk lebih memperhatikan efisiensi tanpa sepenuhnya melepas kendali negara atas sektor strategis. Yang keenam, inovasi dalam sistem kapitalis dan sosialis. Nah, menurut saya, sistem kapitalis lebih unggul dalam mendorong inovasi karena adanya persaingan, insentif keuntungan, dan juga pengakuan hak individu. Contohnya Jerman yang berhasil mendorong inovasi industri
melalui peran aktif sektor swasta. Nah, sebaliknya sistem sosialis seperti Korea Utara cenderung kurang inovatif karena produksi dan inovasinya dikendalikan oleh negara serta minimnya persaingan. Yang ketujuh, tentang sistem ekonomi dan stabilitas sosial. Stabilitas sosial sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi. Nah, sistem campuran lebih mampu menjaga stabilitas karena menggabungkan efisiensi pasar dengan peran pemerintah dalam pemerataan melalui pajak, subsidi, dan juga layanan publik. Nah, hal ini mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesempatan kerja sehingga menekan potensi konflik sosial. Yang kedelapan, arah sistem ekonomi global ke depannya. Nah, dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kesadaran lingkungan, sistem ekonomi global cenderung bergerak menuju bentuk yang baru yang lebih berkelanjutan, seperti ekonomi campuran yang berorientasi hijau atau yang disebut dengan green economy, di mana sistem kapitalis murni berisiko memperparah ketimpangan dan kerusakan lingkungan, sementara sistem sosialis kurang adaptif terhadap inovasi global. Oleh karena itu, kombinasi mekanisme pasar dengan peran negara dalam menjaga keberlanjutan dan keadilan sosial menjadi pilihan paling realistis, yang mana hal ini juga bisa dibentuk dengan sistem green economy. Terima kasih.